Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita mengikuti lonceng buku Pena Menara yang diproduksi oleh guru-guru MGMP Bahasa Indonesia Madrasah Al-Yasser Kabupaten Kudus di Kampung Budaya Pijiwetan. Mari kita ikuti agenda acaranya. Selamat kepada Bahasa Indonesia yang telah menghasilkan antologi puisi ya. Ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Dari inilah ini termasuk kinerja nih. Jadi termasuk kinerja kita. Ini loh bentuk wujud daripada. Melalui puisi orang menjadi tangguh karena mampu menginspirasi dan memberi motivasi untuk berekspresi diri, mengembangkan kreativitas, meningkatkan kemampuan berbahasa, memperdalam makna hidup, menyampaikan pesan sosial, meningkatkan empati, memperkaya kebudayaan, meningkatkan daya kritis, menenangkan pikiran, serta memperkuat identitas budaya, melakukan suatu hal untuk menggapai masa depan yang cemerlang, sukses, hidup lebih baik. Saya sangat mendukung terciptanya antologi puisi karya guru-guru MGMP Bahasa Indonesia MA Kabupaten Kudus. Semoga menjadi motivator bagi guru-guru serta mampu menginspirasi para peserta didik demi masa depan yang cemerlang. Dengan jawaban itu Pak, insya Allah ini kita akan ninggali generasi yang akan datang yang lebih baik, Al-Basar julukannya, tiada bayang-bayang baginya, itulah pertanda manusia tanpa dosa. Cari karya Cipto Hadi Saputra. Dalam senggang waktu, ku cari untuk melakukan sesuatu. Dalam sibuk sempitnya waktu, mengeluh tak mampu melakukan itu. Aku melalaikanmu dengan hari-hariku. Tugas dinasku yang menderu, tugas keluargaku yang menggebu, dan kegiatanku yang tak tahu waktu. Kapan ku bisa bercumbu rayu denganmu? Memilih turun ke jalan tanpa teduh, menyanyikan lagu-lagu sumbang nan keruh, bertahan hidup di kolong-kolong yang kumuh. Masih sajakah langkahmu tak bergeming, melihat banjir bandang, tanah longsong menerjang, rumah-rumah hancur dengan wajah-wajah malang, berlindung dalam tenda-tenda kemanusiaan tanpa mainan, tanpa harapan. Saya pikir kalau temanya COVID-19 dengan menggunakan kata COVID-19 ini satu hal yang kelihatannya akan menjadi sia-sia begitu. Maka bisa diganti dengan pandemi, hanya pandemi saja saya pikir sudah mewakili begitu. Nah, tetapi kita akan melihat buku ini 10 tahun lagi. Jika buku ini 10 tahun lagi masih ada dan akan ada yang menganalisis, saya pikir kata COVID itu akan menjadi berarti begitu. Nah, jadi memang kenapa teks itu penting? Karena memang dia akan melampaui batas waktu. Dia akan melampaui batas yang namanya dimensi, ruang, dan lain sebagainya. Nah, ini menurut saya seperti itu begitu. Yang tertarik saya adalah Pak Hasan Busro ini. Saya mencoba untuk membaca dari latar belakang akhirnya ada puisi ini gitu. Mengambil latar kehidupan modern yang penuh dengan kemunafikan, puisi ini mengeksplorasi tema tentang kepalsuan dan simbol-simbol yang membungkus realitas. Pak Ahmad Hasan Busro mengkritik fenomena di mana seorang merasa perlu menunjukkan simbol-simbol status dan gaya hidup di media sosial untuk mendapatkan
melalui gambaran seperti bersarung berarti santri. Ini deket ya, sarung santri, sarung santri. Kalau dilihat dari irama dan lain sebagainya, itu ada kedekatan di situ. Nah ini keren menurut saya. Pak Hasan Busro ini cukup piawai di puisi ini. Tapi puisi yang ketiganya saya nggak suka, jujur saja saya. Ini kalau kita lihat Pak Hartoyo ini menggunakan teori semiotik, ada tanda-tanda di dalam puisi ini begitu. Ada kata senyum, ada kata sapa halus, simpuh, duduk hormat. Ini adalah simbol-simbol yang itu lokal banget begitu. Dan Pak Hartoyo ini cukup piawai untuk mengatakan semuanya itu, karena ini saya yakin Pak Hartoyo ini secara kedalaman dalam psikologi ini kuat sekali beliau. Dan dia itu sangat memperhatikan tentang gerak-gerik manusia. Ini adalah praduga saya seperti itu. Map ungu dan benda asing ini juga keren. Ada map warna ungu dan benda asing gitu. Itu muncul di dalam salah satu puisi, akhirnya menjadi puisinya itu menjadi sangat-sangat kuat begitu. Tetapi kalau mungkin di Jawa itu mudah ditebak. Tapi kata map ungu di Gorontalo itu akan menjadi kuat di sana. Maka jangan melihat bahwa puisi ini hanya pada situasi yang namanya situasi dengan medium ruang yang sempit. Jadi karya sastra itu akan masuk kemana-mana. Nah ini Kaca Suram karya Norma. 2 tahun lumpuh ilmu, 1 pekan jariku kaku. Ini adalah kata-kata yang menurut saya keren banget. 2 tahun lumpuh ilmu, 1 pekan jariku kaku. Ini kata-kata yang dia bisa menemukan kata ini gitu. Ini keren gitu dan nek umatan. Karena puisi nanti akan dibaca oleh banyak orang. Sementara ada kata Juni dan hujan itu sudah dipopulerkan oleh penyair. Nah, memilih kata itu saya pikir itu jebakan. Kalau dia itu mampu menjadi koreksi terhadap puisi penyair yang terkenal itu akan lebih baik. Tapi kalau tidak, pasti puisinya akan tenggelam. Seolah-olah dia akan akan terkesan sebagai plagiasi begitu. Nah ini menurut saya perlu untuk dikaji ulang untuk memilih yang namanya judul tersebut. Tepuk tangan buat kita semuanya. Baik, terima kasih Pak Jesse segitiga atas waktu dan ilmunya. Ya, antologi puisi Aksara Berulah karya Forliku, Forum Literasi Mandua Kudus untuk Kampung Budaya Piji Wetan. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Terima kasih atas bukunya. Semoga bermanfaat dan berkah. Amin. Terima kasih. Oke.